Selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di sini aku Aris Syahbudin bakal bawain acara podcast kali ini bersama salah satu ketua komunitas yang udah banyak banget kalian request, yaitu komunitas seni Muses. Selamat siang Mas Ifal. Selamat siang. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan podcast yang bertele-tele atau mungkin banyak bahasan penting atau pokok, aku mau tanya dulu latar belakang Mas Ifal nih, biar teman-teman yang dengerin sama lihat di rumah tuh tahu siapa sih sebenarnya Mas Ifal. Oh, latar belakangku ini. Ya. Oh ya, perkenalkan nama aku Ifal. Nama panjangnya Azhar Ifal. Dari D3 Teknik Sipil, PWNS. Apa nih? Berarti apanya dulu nih? Apa namanya? Apa Latar ya, belakang jelasin seni aja. atau latar belakang? Latar belakang seni juga boleh. Oke, mungkin latar belakang seni dulu ya. Latar belakang seni dulu, aku pertama kali masuk seni itu teater. Dari SMP, SMA atau udah dari SD. Dari SD Dari udah SD, ya. masuk teater. Teater keluarga itu teater dari apa namanya, dari Banyumas, itu namanya teater getek. Ya, aku ikut join itu karena bapakku juga ikut di. Berarti ada beberapa faktor dari keluarga juga Mas Ifal turun di seni kayak gini. Iya, nah, ibuku visual, bapakku penulis naskah. Berarti di keluarga Mas Ifal itu isinya cuma orang-orang seni semua kayak gitu. Iya, bisa bilang gitu. Kalau boleh tahu Mas Ifal anak keberapa sih Mas? Oh, aku anak pertama. Punya adik? Punya. Juga terjun ke dunia seni atau? Iya. Berarti benar-benar satu keluarga orang seni semua ya Mas? Iya. Nah, itu tadi kan beberapa profil singkat dari Mas Ifal sebagai ketua komunitas seni. Nah, kita sekarang bisa masuk ke komunitas seni sendiri Mas. Nah, udah banyak banget dari teman-teman tuh nitip pertanyaan ke aku buat ditanyain sama Mas Ifal sebagai ketua komunitas seni. Yang pertama tuh, kapan sih komunitas seni sendiri didirikan? Komunitas seni Muses, Ya. punyanya kita, fondasi, itu berdiri tanggal 13 Juli tahun kemarin 2020. Nah, yang melatar belakangi berdirinya Muses itu apa Mas? Oh, melatar belakangi berdirinya Muses itu awalnya itu angkatan 17. Ya. Mungkin dari angkatan 16 mungkin ya. Angkatan 16 ingin punya yang aku tahu itu sering ngeband bareng. Dari awalnya dari sering ngeband ya. Terus lama-kelamaan angkatan 17-18 juga ikut ngeband juga, ikut lomba-lomba juga. Nah, kebetulan pas waktu angkatan 18 di ketuanya Mas Sunu, HMDS Fondasi, itu mengamanai saya sebagai penginisiasi gitu. Inisiator Komunitas seni ya. Habis itu udah agak lama akhirnya MNB ikut membantu buat berdirinya komunitas seni ini. Kebetulan tahun kemarin saya ikut MNB juga. Terus diamanai buat pegang komunitas seni Muses. Iya. Paham. Nah, kalau boleh tahu, mungkin dari awal tahun 2020 kan harusnya udah masuk masa-masa pandemi nih Mas. Nah itu ada kendala enggak sih waktu awal bikin komunitas seni, sedangkan baru bertabrakan dengan pandemi yang dulu tuh sangat-sangat kayak parah banget kayak gitu. Ada kendala nggak waktu pembentukan komunitas seni? Kalau kendala mungkin banyak ya, daripada ininya boosternya ibaratnya ya, biar kita lebih gampang aksesnya. Untuk pandemi saat ini kita lebih kesulitan di rekrutmen angkatan bawahnya kita. Angkatan 20 ya. Angkatan 19 sebetulnya banyak yang minat seni, cuman juga banyak kesibukan lain, jadi yang sempat saja bisa berekspresi di
bareng-bareng sama kita ya. Kan tadi udah ada sedikit cerita dari kendala waktu pembentukan komunitas. Nah mungkin teman-teman di luar sana itu juga pengen tahu prosedur-prosedur ketika pembentukan komunitas itu apa aja sih Mas? Atau cuman hanya perlu diakui di D3 Teknik Sipil lalu terbentuk komunitas, atau ada prosedur-prosedur yang lebih panjang daripada itu Mas waktu pembentukan komunitas ini? Untuk prosedur itu mungkin lebih ke awal mula kita diriin MUISES itu kita bikin survei dulu. Survei ke D3 Teknik Sipil? Iya, ke teman-teman yang lain. Terus surveinya itu nanti hasil surveinya itu kita laporkan ke Mas Sunu waktu itu sebagai kahim. Nah, Mas Sunu menyetujui karena ada survei itu, karena lebih banyak yang minat daripada yang enggak. Ya. Akhirnya disetujui dibentuknya komunitas seni ya. Paham. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya dari aku tuh, ketika udah terbentuk komunitas seni MUISES nih, nah kegiatan apa aja sih yang dilakukan teman-teman komunitas seni MUISES Mas? Yang udah berarti? Iya. Oh, kalau yang udah mungkin ini ya, ngeband bareng ya. Iya, itu berarti udah ada agenda dari komunitas seni. Sebenarnya bukan agenda juga ya. Ini emang tujuan awal kan yang mau aja gitu. Oh, iya. Dari tujuan awal yang mau aja. Jadi kalau ada yang mau ngeband, terus kita bantuin nyariin tempat bandnya gitu. Sempet dulu pernah diundang sama Coviera. Jadi ada salah satu coffee shop di Solo itu ngubungin saya buat mau ngeband bareng. Tapi karena pandemi dan PPKM, jadinya kami nggak bisa hadir. Tapi kalau dari Mas Ival sendiri punya target nggak untuk selanjutnya, MUISES selanjutnya tuh kedepannya pengen ada apa, target khusus? Mungkin ada acara eksternal dengan membawa komunitas seni, atau mau mengembangkan komunitas seni sendiri di dalam D3 Teknik Sipil kayak gitu? Kalau misalnya untuk pengembangan kami gitu, itu lebih fokus ke menyelenggarakan kayak membantu teman-teman aja sih. Terus kalau yang lebih spesifiknya lagi, aku lagi pengen buka pentas produksi. Berarti kalau bisa aku tangkap, MUISES ini sebagai wadah teman-teman D3 Teknik Sipil berapresiasi diri di bidang seni kayak gitu Mas? Iya, kan MUISES yang mewadahi. Semua orang pasti punya rasa seni kan, punya rasa, wah aku pengen gambar nih gitu. Walaupun nggak diungkapin ke publik, itu kami berusaha buat nerusin apa yang mereka mau gitu, apa yang mereka bisa gitu. Mungkin ada pesan nggak, kayak contoh dari D3 Teknik Sipil sendiri aja lah. Mungkin teman-teman dari D3 Teknik Sipil itu punya jiwa-jiwa seni yang mereka tuh minder buat ngungkapin. Nah, dari Mas Ival tuh ada pesan nggak biar teman-teman kalau mau berekspresi itu ya berekspresi aja, nggak usah minder kayak gitu? Kalau pesan-pesan mungkin nggak usah malu sih ya. Nggak usah malu apa yang kamu punya, misalnya gini ya, kamu bisa gambar apa gitu, gambar apa kek, misalnya gambar kodok gitu, gambar ulang di kertas, terus kamu foto tapi nggak jadi di share di Instagram gitu. Itu sebenarnya cuman kamu doang yang ngerasain itu. Maksudnya semua orang tuh nggak peduli apa yang kamu post ya. Maksudnya bukan nggak peduli, wah bagus, tapi nggak peduli, nggak bakal berani untuk dikritik gitu langsung gitu. Jadi menurutku ya lebih ke berani untuk ekspresi aja. Apapun yang kamu bisa di post aja. Mungkin Mas Ival bisa bicara kayak gitu kan, emang dari latar belakang Mas Ival dari kecil kan sudah masuk ke dunia seni, suka mengapresiasikan diri dalam dunia seni. Nah, aku sendiri yang dari sudut pandang orang yang nggak terlalu paham seni, itu juga masih kayak tadi aku bilang,
minder kayak gitu loh, takut banget kayak mungkin kalau aku mengapresiasikan diriku di sini nanti banyak banget kritik kayak gitu. Jadi itu mungkin kayak kendala pandangan orang yang nggak terlalu dalam di komunitas, nggak terlalu dalam di bidang seni kayak gitu menurutku. Jadi mau mengapresiasikan diri tuh paling takut itu untuk dikritik. Oh iya. Kalau pandangan dari aku sendiri, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Sama sih, aku juga sering sering insecure ya. Iya. Insecure sama orang-orang yang emang bisa proper sama bidangnya gitu. Kan aku juga bukan bidang seni juga, maksudnya kita sipil kan. Iya. Jadi kayak lebih nggak enak rasa gitu. Aku juga dulu pernah masuk ke mana? Aku kan juga kebetulan ikut festival paduan suara juga. Waktu itu aku pas waktu audisi mau ke Bali tuh, aku udah minder banget itu. Wah, aku udah latihan lagu yang dari panitianya. Aku tuh kayak kayak lagi nggak karuan gitu, kayak mau apa enggak nih gitu. Mau apa enggak buat lanjut ya, karena emang dasar insecure duluan gitu. Tapi karena insecure itu lama-lama aku beraniin diri, akhirnya menang juga di sana. Akhirnya lolos audisi juga menang. Dari mungkin Mas Ifal bisa bagi-bagi sedikit pengalaman juga sama kita. Selama ini ketika Mas Ifal tuh terjun di dunia seni itu ada nggak sih penyesalan yang kayak Mas Ifal pernah rasakan ketika udah terjun di dunia seni? Kalau terjun di dunia seni sih nggak pernah nyesel kali ya, karena juga emang kehidupan sehari-hari juga ngelakuin banyak hal di seni gitu. Kayak misalnya lagi gabut apalagi nulis, kalau nggak nyanyi sendiri gitu kan, juga bentuk ekspresi diri gitu kan. Kayak gitu sih. Mungkin aku balik ke topik komunitas seni lagi, Mas. Mas Ifal ini kan berarti menjabat sebagai ketua komunitas seni yang pertama di D3 Teknik Sipil. Nah, dari pandangan Mas Ifal menjadi ketua itu suka dukanya itu apa, Mas? Suka duka ya. Kalau sukanya dulu mungkin ya. Kalau sukanya dulu, aku lebih suka karena bisa membantu orang gitu. Bantu orang yang awalnya malu. Tadinya nggak ada ketertarikan buat seni, padahal dia punya potensi gitu kan. Kayak sesuatu yang harus emang kayak gregetan nggak sih, kayak kamu tuh punya potensi gitu. Nah, aku di situ bangganya bisa banyak orang bisa berekspresi gitu, jadi bisa di seni tuh berkembang. Kayak waktu awal aku inaugurasi tuh, aku diamanain jadi sutradara kan, juga sutradara di inaugurasinya itu tahunnya aku. Itu pas waktu itu aku jadi sutradara, juga jadi penulis naskah, juga jadi komposer musiknya. Jadi komplit semua. Berarti semua itu yang pegang benar-benar Mas Ifal. Iya, terus nanti aku bagi-bagi, ada asisten sutradara dan lain-lain. Nah, pas waktu itu aku mengajak menaruh harapan dulu, habis itu beneran ngajak biar mereka mau gitu. Iya, paham. Yang tadinya emang nggak pernah teateran, terus aku ajak jadinya mau dan berhasil. Ya gitu, itu yang buat aku bangga. Gitu sih yang buat aku nggak, yang duka itu mungkin gara-gara ini sih, pandemi kali ya. Ya, jadi untuk berkembang komunitas itu agak susah kayak gitu. Iya, kan juga kita fokusnya juga komunikasi kan penting banget kan ya. Buat organisasi, komunitas juga. Jadi lebih ke komunikasinya yang mempersulit itu semua gitu. Mungkin Mas Ifal mau ada kata-kata gitu buat teman-teman yang baru lihat
ini kan banyak banget teman-teman yang dari angkatan 2021 khususnya. Itu pengen banget terjun di komunitas seni kali ini. Mungkin Mas Ival mau kasih kata-kata motivasi atau apapun itu biar kalau mau gabung sama kita tuh gabung aja, nggak ada kata apa susah atau gimana. Silakan Mas Ival mau menyampaikan motivasi apapun itu. Siapa tahu besok dari angkatan 2021 meneruskan komunitas seni, terus komunitas seni bisa lebih besar lagi. Kalau misalnya suka nonton film, suka nonton teater, suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi contohnya, suka sketch apa ya, orat-oratan gitu di pas lagi kelas apa gitu, orat-oratan gitu, dikembangin aja gitu. Kami bantu gitu. Banyak orang yang emang bisa dan paham akan itu, jadi jangan takut gitu, jangan takut dikritik lah. Kita di komunitas seni siap membantu teman-teman yang ingin mengapresiasikan diri. Jadi buat teman-teman yang sedang nonton, nggak usah malu kalau pengen mengapresiasikan diri. Di sini di D3 Teknik Sipil itu ada wadah sendiri juga di komunitas seni di Musis. Jadi mungkin buat teman-teman periode besok yang ingin join aja, mungkin bisa tanya-tanya Mas Ival langsung. Kalau pengen curhat tentang apapun itu di bidang seni boleh ya Mas? Ya boleh. Kalau di bidang luar seni juga boleh? Boleh juga. Nanti ditulis di bawah sini jawabannya Mas Ival. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas dari teman-teman ini. Mungkin ini lebih dari angkatanku sendiri ya Mas. Angkatanku tuh pengen tahu waktu dulu Mas Ival pertama bentuk tuh gimana sih cara Mas Ival narik minat-minat dari teman-teman yang sebelumnya nggak tahu cara mengekspresikan diri di seni, terus tiba-tiba Mas Ival mau bentuk komunitas seni. Nah, narik minat teman-teman tuh gimana dari Mas Ival sendiri? Kalau narik peminat mungkin lebih ke kenalan dulu gitu ya. Awal dari menarikan kepeminatan itu mungkin kenalan dulu. Nah, kenalan dulunya itu aku ngenalin apa yang aku bisa, terus memancing. Jadi mereka nunjukin juga apa yang mereka bisa. Habis itu kita sama-sama ngeband bareng. Contohnya itu, sama-sama bikin yang tadi Ninau itu. Contohnya itu juga. Kayak gitu, jadi aku paham apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman punya potensi apa. Langsung aku ajak dan alhamdulillah mereka mau. Berarti mulai dari mendekatkan diri satu sama lain dulu, person to person, baru dikembangin bareng-bareng lah ini ya. Iya. Itu cara yang menurutku cukup menarik juga sih, karena benar-benar tertuju dulu, baru kita sebarluaskan bareng-bareng kan. Nah, terus kan Muses ini komunitas yang mau nggak mau setiap periodenya itu harus ada regenerasi. Nah, mungkin dari Mas Ival itu ada target tersendiri nggak sih buat regenerasi tahun ini di komunitas seni Muses? Kalau untuk target mungkin lebih target ya. Kalau target semoga ya, berarti semoga kan. Semoga ada teman-teman angkatan 20 yang bisa membantu dengan ikhlas teman-teman lainnya yang punya potensi. Terus juga nggak perlu paham, maksudnya nggak perlu paham satu-satu kayak aku gitu. Yang penting bisa mengajak dengan baik, pelan-pelan, terus juga tidak terburu-buru. Sebenarnya kita juga main waktu kan, sebagai ketua juga kita main waktu, ngejar target juga apa yang udah direncanain awal. Kayak gitu, semoga aja lebih bisa lebih sukses rencana-rencana yang udah dibangun dari awal gitu. Jadi planning dari awal bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan. Kalau di setiap komunitas tuh harusnya ada kepanitiaan lah dikatakan. Nah, di komunitas seni itu hanya Mas Ival sebagai ketua atau ada teman-teman lain yang masuk di kepanitiaan komunitas ini, Mas?
Kalau untuk ini kayak bicara struktur gitu lah ya. Struktur komunitas seni. Kalau struktur itu kita lebih ke apa ya namanya? Lebih ke bagian divisi-divisi. Ya. Jadi ada aku sebagai ketua, terus ada Mas Bayu sebagai kreatif, terus Mbak Popi, ya. Mbak Popi sama Haidar juga itu, terus masih banyak lagi. Dari kepanitiaan yang disebutkan Mas Ival tadi itu untuk pas lebih ke pesan mungkin untuk para basic itu tetap bakal hanya struktural yang seperti itu atau pengen benar-benar dimantapkan untuk komunitas seni ini biar keberlangsungan komunitas ini nggak hanya sekedar di intern kita aja di dalam D3 teknik sipil aja gitu atau gimana? Sebetulnya mungkin yang baru merambah keluar aku aja mungkin ya. Aku ke teman-teman aku di luar komunitas ini, di luar UNS juga, itu aku mengatasnamakan komunitas seni UNS sebagai sutradara. Aku juga nyutradarain film yang kebetulan juga masuk 2 nominasi, terus menang juga awardnya. Nah gitu, jadi lebih ke baru aku dulu aja sih. Berarti benar-benar baru Mas Ival yang branding untuk komunitas seni ini ya Mas? Iya. Sebenarnya branding itu yang lain juga branding. Cuman aku lebih keluar sih, nggak ke dalam ini. Iya. Kalau teman-teman yang lain kan emang fokusnya ke dalam dulu. Iya, yang di D3 teknis. Begitu sih. Kalau kayak branding keluar gitu, ada kendala nggak sih Mas, atau suatu tanggungan besar sendiri? Aku keluar jangan membawa nama komunitas seni yang benar-benar ini baru tahun pertamaku kayak gitu tuh, ada kayak senang hati atau susah sendiri kayak gitu, ada nggak Mas kira-kira? Sebenarnya nggak ada sih. Yang ini kasih contoh aja ya mungkin ya. Waktu itu pernah diundang di acara di TBJT itu, ada acara lah intinya ya, ada acara teateran. Itu aku diundang atas nama Muses, komunitas seni. Iya. Terus kebetulan banyak yang nggak bisa hadir, akhirnya aku hadir sendiri waktu itu. Terus karena itu juga jadi kayak teater X Solo gitu-gitu, terus orang-orang TBJT gitu lah ya, itu jadi kenal sama komunitas seni juga gitu. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan sama pembahasan kita tentang komunitas ini. Kita tadi juga udah bahas personal dari Mas Ivan. Mungkin kita bisa buat kasih kalimat penutup lah untuk podcast kali ini, atau Mas Ival masih ada mau cerita tentang mungkin kesibukan Mas Ival, atau baru ada proyek apa sih yang dikerjakan Mas Ival kali ini? Oh, kalau proyek ya, kalau proyek terakhir itu aku jadi sutradara yang film itu. Kebetulan masih ada 5 festival lagi yang belum dimulai. Semoga aja dapat award ya. Amin. Terus juga Desember ini aku mau rilis film lagi. Iya. Mau rilis film lagi, film eksperimental lagi. Itu lebih ke lebih untuk membantu sosial lah. Jadi hasil misalnya aku itu buat filmnya itu per kaset, per CD. Yeah. Per CD nanti aku jualin, nanti aku kirim pakai biayaku sendiri. Yeah. Nanti pas udah diterima sama konsumennya, pembelinya tuh bayarnya ke kotak amal. Jadi nggak usah ke kami, jadi langsung aja. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku pengen tahu nih, kesibukan Mas Ival deket-deket ini ada proyek apa aja sih Mas? Proyek aku itu ada
yang baru-baru ini tuh lagi nunggu pengumuman festival film. Ya, festival filmnya itu aku akan fokusnya di film avant-garde. Kalau yang nggak tahu avant-garde itu mungkin eksperimental ya, eksperimental surrealis, kayak nggak realistik, cuman kayak puitis. Nah, puitis dalam sinema. Aku itu terus selanjutnya aku lagi mau keluar Desember ini, insya Allah mau ngeluarin film lagi yang mau aku jadikan buat bakti sosial gitu lah intinya ya. Jadi nanti aku kirim berupa CD ke teman-teman lain, ke teman-teman yang mau beli. Nanti yang mau beli itu bayarnya lewat kotak amal langsung gitu. Semacam kegiatan bakti sosial, tapi itu benar-benar project yang bikin Mas Ival atau ada teman-teman yang bantu buat project itu? Iya, kebetulan aku juga producer manager juga di salah satu studio film, Full Pass namanya. Itu anak-anak sub sub dari Cinefox. Aku juga kerja di Cinefox. Cinefox itu sebagai bukan media partner juga, bisa jadi media partner untuk para pecinta film, para pecinta serial dan lain-lain gitu. Terus juga yang mau punya naskah gitu, kita juga bantu di Full Pass itu gitu. Susah nggak sih Mas, kan ini udah masuk semester akhir. Nah, bagi waktu buat di bidang seni di proyek Mas Ival terus di kuliah tuh seberapa susah? Kalau susah sih pasti susah ya, tapi emang mungkin karena menikmati kesusahan itu jadinya kenapa enggak gitu. Juga menyenangkan hati juga kan, bisa nulis karyanya orang terus kita sebarluasin, terus jadi orang bisa apresiasi, terus kita punya suatu cerita di pikiran terus kita tuangkan di tulisan, terus banyak orang baca, itu kan jadi kesenangan diri sendiri gitu, kepuasan batin ya. Wah. Mungkin dah itu aja sih Mas yang aku pengen kupas tuntas, titipan juga dari teman-teman. Mungkin dari awal sampai akhir apa yang kita bicarakan tuh bisa diambil teman-teman sisi positifnya. Kalau ada sisi negatif ya dibuat untuk pembelajaran kita sendiri aja. Sebelum podcast ini aku tutup, Mas Ival sebagai Ketua Komunitas Seni Musis, silahkan menyampaikan closing statement-nya Mas. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya gitu ya, yang punya rasa ingin mengembangkan diri di bidang seni, walaupun penikmat pun boleh banget nanti kita bantu gitu ya. Sebenarnya semua itu menurutku semuanya itu jadi udah anggota MUSES satu D3 sipil. Tinggal nanti kalau mau aja tinggal ngomong aja ke kami, ntar kita bantu gitu. Terus mungkin juga kalau misalnya aku nih punya band nih gitu ya, tapi aku cuma megang bass doang, ini contoh ya, itu bisa nanti kita bantu nyarikan teman-teman lain untuk jadi masuk ke personal itu ya, bandnya ya. Paling untuk teman-teman komunikasi di MUSES sangat terbuka gitu ya, di Instagram terutama. Kalau enggak bisa hubungin aku lewat WA juga boleh, lewat Instagram juga boleh. Mungkin bisa sekalian dikasih tahu Instagram MUSES sama Mas Ival nanti buat teman-teman kalau mau tanya-tanya. Oke. Instagram MUSES itu muses.fondasi. Ya. Untuk Instagram Mas Ival sendiri? Ivalful. Ya. Ada kata-kata lain untuk teman-teman atau sudah cukup? Ya, semangat terus, jangan pernah berhenti berekspresi ya. Karena emang ekspresi itu
penting buat kita sebagai manusia. Aku pernah baca di artikel atau di mana ya, di bukunya siapa ya, pokoknya intinya tuh ceritanya gini. Al-Ghazali pernah berkata kalau peradaban itu nggak hanya sains saja, karena beliau kan sains nih. Sains kalau nggak ada seni itu diktator yang banyak bermunculan. Kalau seni bermunculan banyak orang rebellion. Ya, jadi aku pernah baca di buku, kalau nggak artikel itu kutipannya Al-Ghazali, Sufi itu, katanya begini, sains dan seni itu harus berdampingan. Karena misalnya sains yang diunggulkan, nanti diktator itu bisa menguasai apa yang mau dia mau. Maksudnya gairah untuk berkuasanya itu benar-benar nyata gitu kalau sainsnya dikembangkan saja. Kalau seninya dikembangkan banget, nanti banyak pemberontakan di suatu ekosistem kehidupan gitu ya. Dari terkecil pun dari dari keluarga gitu pun itu berlaku. Jadi menurutku aku bisa dapat simpulkan dua aspek itu harus dikembangkan berdampingan ya, karena kita juga kan fokusnya sains nih. Jadi mumpung ada Muses, jadi ayolah gitu kita kembangkan berdampingan bareng-bareng ya. Menurutku itu aja sih. Terima kasih closing statement dari Mas Rival tadi. Aku ingin menambah sedikit untuk closing statement buat teman-teman di luar sana yang ingin gabung nih di komunitas seni, ingin mengembangkan diri, ingin mengapresiasikan diri di bidang seni. Nggak usah ada kata takut atau minder, karena setiap orang punya porsi masing-masing untuk mengapresiasikan diri. Nah, mungkin untuk podcast edisi Ngobras kali ini udah cukup sekian sampai sini. Aku ucapkan terima kasih kepada Mas Ival yang udah aku juga makasih ya. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.